tahun yang menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya, saya sebagai panitera akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat ke pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 4. Pengambilan foto dan rekaman suara harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang untuk makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib dititipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Mohon perhatian, pada hari ini, Jumat 15 November 2024, sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Saudara Ahmad Saiful Rizal bin Sugadi dengan nomor perkara PDL 496-Samar-05-2024 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik. Pada hari ini, Jumat 15 November 2024, dengan nomor perkara PDM strip 496-5-5-2024 tentang pemerkosaan disertai dengan pembunuhan dengan terdakwa atas nama Saudara Ahmad Saiful Rizal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa? Sudah siap, Majelis. Baik, silakan Pak. Baik, kepada tugas, tolong hadirkan terdakwa atas Ahmad Saiful Rizal untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa Ahmad Saiful Rizal
Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap dan mengerti? Siap majelis. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap majelis. Sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap majelis. Apakah saudara terdakwa pada sidang hari ini didampingi oleh penasihat hukum Anda? Baik majelis, saya didampingi tiga penasihat hukum saya. Yang pertama Mikael Gani Putri, yang kedua Nurfaida, yang ketiga Amirasti. Untuk penasihat hukum, apa benar Anda adalah penasihat hukum dari terdakwa? Benar, kami adalah penasihat hukum dari terdakwa Ahmad Saiful. Baik. Untuk penasihat hukum silakan tunjukkan surat tugas maupun juga surat kuasa yang dalam surat izin beracara, dan kemudian untuk jaksa penuntut umum silakan untuk memeriksa dan juga surat tugas Anda ya. Silakan maju ke depan. Untuk terdakwa bisa ikut untuk memeriksa. Baik, tidak ada masalah ya. Untuk saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP. Untuk saudara terdakwa, siapa nama saudara? Ahmad Saiful. Tempat dan tanggal lahir saudara? Samarinda, 22 Oktober 2000. Pekerjaan saudara? Mahasiswa. Tempat tinggal saudara? Dan irigasi PP 14, Kecamatan Malang, Kelurahan Malang. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan, dan saya akan serahkan kepada hakim anggota 1. Terima kasih, Hakim Ketua. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Pada saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaannya? Kami sudah menyiapkan surat dakwaannya, Majelis Hakim. Apakah akan dibacakan secara keseluruhan atau pokok-pokoknya saja? Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, Majelis. Nah, silakan berdiri dibacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Izinkan saya untuk membacakan surat dakwaan. Baik, silakan. Surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara PDM 496-Samarinda-05-2024 dengan identitas terdakwa, nama lengkap Ahmad Saiful Rizal alias Ijal bin Suyadi, tempat lahir Samarinda, Kalimantan Timur, umur dan tanggal lahir umur 24 tahun, tanggal lahir 22 Oktober tahun 2000, dengan jenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal di Jalan Irigasi RT 014 Kecamatan Palaran, beragama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA, SMK. Yang kedua, penahanan. Terdakwa ditahan di rutan sejak 1 oleh penyidik pada tanggal 12 September 2024 sampai dengan 30 September 2024. Kedua, diperpanjang penuntut umum tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024. Ketiga, diperpanjang PN1 pada tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024. Yang keempat, diperpanjang PN2 tanggal 1 November 2024 sampai dengan 10 November 2024. Yang kelima, oleh penuntut umum pada tanggal 11 November 2024 sampai dengan 30 November 2024. Dakwaan ke-1 atau primair, bahwa terdakwa Ahmad Saiful Rizal alias Ijal bin Suyadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Jalan Tengku Umar, Lombahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, atau
setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan dengan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dibuktikan dari hasil visum et repetum RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda nomor ver garing 403 garing V garing mes titik 1.7 garing 2024 garing RSUD AWS tertanggal 8 September 2024 terhadap Siti Rukaya almarhumah dengan hasil kesimpulan sebagai berikut. Pada pemeriksaan luar, luka memar pada mata kiri, pipi, dahi, dagu, selaput lendir bibir atas, bawah, leher, dada, pundak kanan dan pinggang kiri, punggung, bibir kecil kemaluan dan liang senggama akibat kekerasan tumpul. Yang kedua, luka lecet bawah mata kiri, leher depan, dagu, pangkal lengan kanan akibat kekerasan tumpul. Yang ketiga, luka robek pada selaput lendir bibir bawah dan atas akibat kekerasan tumpul. Yang keempat, tanda-tanda kehabisan darah dari kuku, jari, dan selaput lendir kelopak mata pucat. Yang kelima, pendarahan pada selaput lendir mata kiri dan bawah. Kemudian selanjutnya pada pemeriksaan dalam, yang pertama, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, pada otot dan organ leher, organ-organ dalam perut akibat pecahnya pembuluh darah. Yang kedua, perdarahan pada rongga perut sebanyak 2000 ml. Yang ketiga, organ-organ dalam pucat. Yang keempat, rahim dalam kondisi tidak hamil, perlekatan indung telur akibat penyakit kronis. Yang kelima, lambung berisi makanan halus. Yang keenam, luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul. Adapun sebab kematian karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan robeknya hati dan pendarahan. Maka dengan ini perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Yang kedua, subsidiar, bahwa terdakwa Ahmad Syaiful Rizal alias Ijal bin Suyadi pada tanggal dan hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah garasi belakang toko Alfamart di Jalan Tengku Umar, Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Dengan hasil visum et repetum RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda nomor ver garing 403 garing V garing res titik 1.7 garing 2024 garing RSUD AWS tertanggal 8 September 2024 terhadap Siti Rukaya dengan kesimpulan sebagai berikut. Pada pemeriksaan luar, luka memar pada mata kiri, pipi, dahi, dagu, selaput lendir bibir atas bawah, leher, dada, pundak kanan pinggang kiri, punggung, bibir kecil, kemaluan, dan liang senggama akibat kekerasan tumpul. Yang kedua, luka lecet bawah mata kiri, leher depan, dagu, pangkal lengan kanan akibat kekerasan tumpul. Yang ketiga, luka robek pada selaput lendir, bibir bawah dan atas akibat kekerasan tumpul. Yang keempat, tanda-tanda kehabisan darah di daerah kuku, jari, dan selaput lendir kelopak mata pucat. Yang kelima, pendarahan pada selaput lendir mata kiri dan bawah. Lanjut pada pemeriksaan dalam,
Yang pertama, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, pada otot dan organ leher, organ-organ dalam perut akibat pecahnya pembuluh darah. Yang kedua, perdarahan pada rongga perut sebanyak 2000 ml. Yang ketiga, organ-organ dalam pecah. Yang keempat, rahim dalam kondisi tidak hamil, perlambatan induk telur akibat penyakit kronis. Yang kelima, lambung berisi makanan halus. Yang keenam, luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul. Adapun sebab kematian karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan robeknya hati dan perdarahan. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP. Baik, demikian surat dakwaan yang kami sampaikan menjadi hakim. Baik, untuk saudara terdakwa Ahmad Saiful Rizal bin Suryadi, apakah sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah menerima majelis hakim. Terdakwa, apakah akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan? Mengajukan majelis hakim. Apakah yang didiskusikan terlebih dahulu pada umum? Baik, saya akan diskusi pada tersangka. Saya tunggu. Untuk Disampaikan oleh penasihat hukum saya. penuntut umum, apakah sudah mendengar? Penasihat hukum sudah mendengar? Baik. Jika penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan, maka Bagaimana untuk penasihat hukum? Baik majelis, kami dari penasihat hukum kami tidak mengajukan nota keberatan. baik, saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik, karena penasihat terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, benar? Maka agenda selanjutnya akan dilaksanakan dengan pemeriksaan barang alat bukti dengan saksi-saksi. Namun sebelum itu saya tanyakan, untuk penuntut umum apakah sudah mendengar bahwa penasihat terdakwa tidak mengajukan nota keberatan? Sudah majelis hakim. Baik, silakan kita melanjutkan ya. Dan untuk penuntut umum apakah sudah siap dengan alat bukti yang akan dihadirkan di sidang selanjutnya? Kami sudah menyiapkan majelis hakim, namun untuk persidangan hari ini kami belum dapat menghadirkannya. Jadi kami minta sidang ditunda untuk dihadirkannya barang bukti dan saksi-saksi ini 7 hari ke depan majelis hakim. Bagaimana untuk penasihat hukum? Apakah setuju dengan sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Baik, terima kasih. Persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan barang bukti dengan saksi-saksi dari penuntut umum. Untuk itu, sidang ditunda 7 hari ke depan. Tepatnya hari dan tanggal berapa, Pak Nitra? Jumat 22 November 2024 majelis hakim. Baik. Hari Jumat. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 November 2024 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda pemeriksaan barang bukti dengan saksi-saksi dari penuntut umum. Dan para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali karena untuk tahun ini dianggap secara resmi panggilan dari Pengadilan Negeri. Dapat dimengerti? Baik, dengan demikian perlu disampaikan status terdakwa adalah tetap ditahan. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang setelah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kepulangan kembali.